jenjang dalam membaca Quran memang harus melewati pembahasan makhraj sama sifat terlebih dahulu. Jadi kalau jenengan nanti ingin mengadakan kajian tahsin untuk masyarakat, maka usahakan harus ada pembahasan makhraj sama sifat. Mengulang lagi, kita benahi dulu a, ba, ta, tha sampai ya-nya terlebih dahulu. Karena itu kunci agar kita bisa membaca Quran dengan baik dan benar, dan agar kita bisa lancar membacanya. Kadang-kadang yang membuat kita itu gak lancar baca Quran adalah karena kita masih belum mengaplikasikan atau belum merealisasikan sifat-sifat huruf yang ada pada huruf tersebut. Itu yang membuat bacaan kita gak lancar, atau yang membuat bacaan kita menjadi jelek. Maka usahakan nanti ketika kita mengadakan kajian atau di sekolah kita, ini harus ada penekanan atau bahkan harus ditekankan tentang masalah makhraj sama sifat. Karena ini penting sekali. Memperbaiki makhraj sifat itu sangat penting, dan ini dasar, pondasi dalam membaca Quran. Kalau ini sudah paham, maka nanti ikhfa-nya akan mudah, idghamnya akan mudah, idharnya akan mudah. Ya, semuanya tajwidnya akan mudah kalau dasarnya ini kuat. Nah, kalau dasarnya nggak kuat, nanti ikhfa-nya bingung. Kebanyakan salah dalam bacaan adalah karena makhraj sama sifatnya itu salah. Gitu ya. Maka usahakan setiap kali kita mengajar Al-Quran dimanapun itu, usahakan ada pembahasan bedah makhraj sama sifat-sifat huruf. Itu penting sekali. Baik. Sekarang kita masuk ke huruf do. Makhrajnya makhraj huruf do itu ada pada tepi lidah atau lidah bagian samping atau lidah samping. Baik dia itu samping kanan atau kiri atau keduanya. Baik, maka lidah kita, ya, tepi lidah, baik samping kanan, kiri atau keduanya, menempel pada gigi geraham. Ini mulutnya kena penyakit apa nih? Baik, ini lidah. Kemarin kita bahas bahwasanya lidah itu dibagi berapa? 5. Lidah bagi berapa? 5 ya. Ada lidah bagian pangkal, kemudian tengah, kemudian ujung atas, paling ujung, sama samping atau tepi. Maka do itu keluar dari tepi sini. Ya, tepi lidah baik kanan atau kiri atau keduanya, tepi. Baik, tepi itu dari mana sampai mana? Tepi itu dari sini sampai sini, ini tepi. Ya, tepi. Dari sini sampai sini. Nah, ini tepi namanya. Ini tepi. Oke. Sedangkan dari depan sampai depan, ini paling ujung sini. Nah, nanti kalau di Jazariyah itu bahasanya kalau lam, nun sama ro itu dari muntaha tepi, ya, dari bagian terakhir tepi bertemu dengan bagian terakhir tepi selanjutnya. Itu kalau di bahasanya Jazariyah. Jadi dari sini sampai sini, ini namanya paling ujung. Ya, muntaha tepi atau bagian terakhir tepi bertemu dengan bagian terakhir tepi selanjutnya. Itu kalau di pembahasan Jazariyah nanti. Ya. Tapi kalau tepinya mana? Tepi itu sini, dari sini titik ini menuju titik ini, namanya tepi. Ya, tepi lidah, kanan, kiri atau keduanya. Bebas milih, karena ada yang mudahnya kanan, ada yang mudahnya kiri, ada yang mudahnya keduanya. Jadi bebas dipilih. Baik. Sedangkan gigi geraham, mana gigi geraham itu? Nah, ini dua gigi ini gigi apa? Seri. Ya. Dua lagi di sini. Ini anak tidak tahu apa namanya. Bukan. Ini taring. Ya, yang setelah satu gigi setelah seri. Ini kan dua seri. Memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan gigi itu berpasangan. Ya, gigi aja berpasangan apalagi manusia. Ya kan? Ini sini gigi seri. Ya. Kemudian
Ini Allahu alam saya lupa namanya apa. Yang ini taring. Jadi ini seri 2, ini lupa namanya apa, ini taring. Nah, setelah taring ke belakang, ini geraham. Tuh 2, 3, 4. 4 gigi namanya geraham. Yang biasanya buat ngunyah. Nah, kalau geraham ini tidak ada, maka kita akan kesusahan ngunyah. Ada masalah pencernaan pasti kalau gerahamnya. Dan kebanyakan lubang gigi dari gigi geraham kebanyakan. Nah, ini geraham. Tuh 2, 3, 4. Tuh 2, 3, 4, 8. Ya. Kemudian bawah 4, bawahnya 8 juga. Berarti 16 gigi ya totalnya. Ini geraham. Ini geraham. Jadi 4 gigi dari belakang namanya geraham. Tuh 2, 3, 4. Berarti tepi lidah kita itu menempel ke 4 gigi belakang kita nih. Tuh 2, 3, 4 sini. Terserah mau kanan, mau kiri atau keduanya bebas. Gitu. Baik, kalau kanan berarti dia nempel ke sebelah kanan. Kalau kiri berarti nempel ke sebelah kiri gitu aja. Nah, kalau keduanya gimana caranya kedua-duanya? Gimana cara menempelkan tepi kita kedua-duanya? Nah, yang paling enak itu keduanya. Paling enak. Nah, karena kalau kita tempelkan keduanya, nanti itu bisa membantu ketika istitolah. Gak repot kalau istitolah. Kalau samping biasanya repot kalau istitolah. Kalau merealisasikan sifat istitolah itu repot. Kalau dari samping kanan kiri. Kanan atau kiri. Tapi kalau kedua-duanya itu mudah. Nah, gimana cara menempelkan tepi kita kedua-dua gigi kita? Caranya adalah lidah kita itu tempelkan semua tekan. Tekan ke lalaan ya. Lalaan ini yang sini ya. Jeglongan ini. Jeglongan sini. Bukan di mahrutnya sya, bukan. Di mahrutnya sini. Langit-langit bagian pembuka. Atau bagian depan sini. Oke. Kita tempelkan semua lidah kita. Tempelin. Tekan. Nah, nanti karena lidah itu elastis. Nanti kalau antum tempel, dia akan melebar. Nah, pas dia melebar, itu nanti kanan kirinya akan menyentuh geraham. Nah, gitu ya. Nah, jadi suaranya kalau dari kedua-duanya sama. Do. Ya. Do. Jadi bukan do. Do, bukan. Kalau di makhrajnya dal, itu keluarnya do. Yang benar, kalau yang kedua-duanya, cara menempelkan lidah kedua-dua gigi geraham kita, itu caranya antum tekan lidah antum ke lalaan ya, langit-langit bagian pembuka atau langit-langit bagian depan. Kan langit-langit dibagi berapa? Langit-langit dibagi berapa? 3. Langit-langit pembuka, langit-langit depan sama langit-langit belakang, gitu ya. Ah, langit-langit pembuka ini nggak ada huruf yang keluar dari situ. Oke, kalau langit-langit bagian depan ada huruf ja, sya sama ya. Atau langit-langit tengah. Gitu ya. Kalau kita pakai bahasanya orang awam, langit-langit depan, tengah sama belakang. Nah, langit-langit yang pembuka atau depan ini nggak ada huruf yang keluar dari situ. Nah, maka caranya ketika jenengan pengen melafadzkan do dari kedua-dua samping lidah kita, maka caranya adalah tekan ini. Ya. Tekan ke atas, tekan semuanya, maka nanti lidah kita akan elastis, akan mengembang, gepeng. Lidah kan gini ya lidah ya. Kalau kita tekan akan gepeng gini. Nah, pas gepeng itu gini, dia bakal nyentuh geraham kedua-duanya. Do, gitu. Do, ya. Do, cukup tekan aja ke atas. Do, do. Jadi ya. Nah, jadi bukan do, tapi do. Do, ya. Do, do. Langit-langit. Tekan. Do, ya. Do, gitu suaranya. Kalau samping do sama aja. Do sama. Ya, maka caranya lidah kita naikkan ke atas semua sampai dia gepeng, kemudian nanti bakal samping kanan kiri itu lama-lama akan menempel pada gigi geraham kita. Karena lidah kita tuh elastis ya. Kalau kita tekan dia bakal melebar lidahnya. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Itu caranya kalau menempelkan kedua-duanya. Kalau kiri ya tinggal dikirikan, do. Kanan tinggal dikanankan, do. Kalau tengah tinggal dinaikkan ke atas semua sampai dia itu gepeng. Ya, do. Do, ya. Do. Nah. Do. Itu suara huruf do. Baik, ada pertanyaan di sini? Sudah. Yang paling enak memang dari keduanya. Karena kalau istitolah nanti enak dia. Do. Nah. Do.
Ada soal di makhrajnya? Paham Ji? Mudah ya? Do. Baik, jadi bukan do di du, bukan do tapi do. Do, bli, bu. Ya, bu, bukan du tapi bukan du tapi bu. Bu, bu. Nah, bu. Bu. Jadi dah kita tempelkan ke langit-langit atas ya, langit-langit bagian depan atau pembuka, tekan lidah kita. Nah, lama-lama dia akan mengembang, gepeng, kemudian dia akan melebar, ya, melebar ke kanan dan kiri, akhirnya nanti dia akan menempel kepada gigi geraham kita. Baik. Ada soal? Cukup ya? Baik. Sifatnya. Sifat. Baik. Cara menguji sifat yang nomor 1 adalah dengan sukunkan. Ya, cara mengujinya adalah dengan disukunkan. Kira-kira kalau sukun ini nafasnya mengalir apa tertahan? Out. Mengalir apa tertahan? Tertahan. Berarti namanya sifat apa? Sifat nafas tertahan? Jahar atau nafas berarti kalau nafas tertahan di sini bukan berarti bukan berarti keluar dari hidung ya, tapi di sini adalah artinya adalah tidak boleh ditiup. Jadi dilarang untuk ditiup. Jadi bukan do, bukan, tapi bo. Ya, maka dia tidak boleh ditiup maknanya. Jadi nafas tertahan adalah maknanya tidak boleh ditiup. Karena nafas ini mengalir dan tertahannya itu maknanya keluar dari mulut ya. Jadi kalau dia mengalir keluar dari mulut. Kalau tertahan maka tidak boleh ditiup. Kalau mengalir berarti dia ditiup. Itu maknanya nafas tertahan dan nafas mengalir. Nah, nafas di sini maknanya adalah keluar dari mulut. Nafas yang keluar dari mulut atau tiupan gitu ya. Maka kalau jahar di sini maknanya tidak boleh ditiup. Kapan kita mengaplikasikan jahar? Yang pertama ketika dia fathah, ya. Maka bedakan antara menguji sifat jahar dan mengaplikasikannya. Kalau mengaplikasikan itu lebih luas. Maka kapan kita harus mengaplikasikan jahar atau merealisasikan jahar? Maka jahar itu kita aplikasikan ketika sukun, kemudian ketika kasroh, kemudian ketika dhammah. Ini. Maka ketika fathah, kasroh, dhammah tidak boleh ditiup. Nah, kemudian juga ketika dia sukun dan tasdid. Nah, maka ini semuanya tidak boleh ditiup. Jadi bukan do, bukan, tapi bo, bui, bu, ab, ib, ud, ab, bo, ib, bui, ud, bu. Ya, maka tidak boleh ditiup. Baik. Sifat yang nomor 2 juga sama, cara mengujinya adalah dengan disukunkan. Baik, kira-kira kalau sukun ini suaranya mengalir apa tertahan? Mengalir apa tertahan ketika sukun? Tertahan apa mengalir? Dia mengalir. Rokhwah dia. Rokhwah. Jadi ketika sukun dia rokhwah. Makanya kalau rokhwahnya pada do itu berbeda dengan rokhwah pada huruf-huruf yang lain. Rokhwah yang ada pada do itu suara seperti kita meniup balon, gitu. Rokhwah, mengalir, rokhwah dia. Makanya kalau ba itu tidak boleh ada rokhwah, tidak boleh ba itu tabba. Itu rokhwah namanya. Maka ba sifatnya syiddah. Yang benar tabba, bukan tabba. Bukan tabba. Karena kalau kita bacanya tabbat, berarti dia rokhwah. Yang benar adalah syiddah kalau ba, tabba. Nah, kalau dot itu ada rokhwah. Dengar suara saya saja.
Kedengar ya suaranya ya, suara mengalirnya ya. Kayak kita kalau lagi mau niup balon, gitu ya. Au, 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 aldo, au. Nah, ini namanya rokhwa. Jadi ada tekanan suara yang mengalir di mulut kita. Namanya rokhwa. Baik. Maka rokhwa ini artinya suara mengalir. Ya, rokhwa suara mengalir. Berarti suara mengalir ini kita hanya merealisasikan ketika kapan? Ketika sukun dan tasydid. Maka sukun dan tasydid harus sifat rokhwanya harus terrealisasikan. Nah, fathah kasrah dhamma gimana? Itu sudah otomatis ya. Maka tidak mungkin fathah kasrah dhamma ada rokhwah. Tapi rokhwah di sini lebih ditekankan. Bahkan yang syiddah pun ketika fathah menjadi rokhwah. Yang syiddah pun kayak ba. Ya, ketika fathah kan harus keluar suara ba, tidak boleh cuma mangap-mangap doang. Itu namanya qomat kamit. Ya, baca mantra. Yang benar adalah rokhwah ini pengaplikasiannya ketika sukun dan tasydid. Aldo, ya, mengalir dia. Aldo, mengalir suaranya. Jadi seperti kita ada tekanan suara yang menekan di mulut kita. Nah, makanya kalau ba, tidak boleh ada tekanan suara, tidak boleh tabba, tidak boleh. Tapi tabba, karena syiddah dia. Tabbat, yada, tabba. Baik, maka di sini karena dia rokhwah, maka mengalirnya, pengaplikasiannya harus mengalir 1,5 harokat. Ya, bukan rokaat ya, tapi harokat. Kalau rokaat kepanjangan, Ustaz. Jadi di sini harus mengalir 1,5 harokat. Aldo. Nah, ini sifat rokhwah yang ada pada dot. Maka dia berbeda dengan rokhwah yang lain. Dia sifatnya, bentuknya adalah seperti ada penekanan suara dalam mulut kita. Nah, penekanan suara yang ada pada mulut kita ini menimbulkan atau melahirkan sifat baru yang namanya sifat istitolah. Ya, istitolah. Maka istitolah ini berbeda dengan suara nah, itu rokhwah namanya. Jadi banyak yang salah mengartikan bahwasanya suara itu istitolah, bukan. Itu rokhwah. Nah, istitolah itu apa? Istitolah itu pergerakan lidah. Jadi ya, lidah yang ada pada kho, lidahnya memanjang sampai makhraj huruf nun. Ya, sampai makhraj huruf nun atau makhraj huruf lam. Nah, jadi dia memanjang sampai makhraj huruf nun. Jadi istitolah itu maknanya lidah yang memanjang. Ya, lidah memanjang sampai makhraj huruf nun atau huruf lam. Baik, gimana pengaplikasiannya? Nah, makanya saya bilang tadi pengaplikasian istitolah itu lebih enak kalau kita memakai makhraj yang dari kedua-dua tepi. Itu lebih mudah. Jadi kalau kita mengambil makhraj dari kedua-dua tepi lebih mudah. Karena kan lidah kita kan posisinya kan sudah di atas ini ya. Pas do kan, sudah di atas ini. Dia sudah menekan. Oke. Maka ketika dia sukun, lidahnya manjang. Ke depan. Jadi kalau secara ininya gini, gitu, tapi nggak sampai melet ya. Batasnya adalah sampai makhrajnya huruf lam atau nun. Jadi kalau saya pengaplikasian secara kasarnya gini, sampai kalau ini contoh pergerakannya ya, ke depan, tapi dia batas maksimalnya sampai huruf nun. Ya. Jadinya pas sukun lidah kita panjangkan ke depan. Nah, sifat istitolah ini yang tahu hanya antara antum dengan Allah. Ya, yang tahu hanya antara antum dengan Allah. Makanya ketika
sifat istitolah ini dipraktekkan atau enggak, ya yang tahu hanya antum dengan Allah. Makanya derajat orang membaca Quran beda-beda. Semakin antum menyempurnakan sifatnya, maka semakin besar pahalanya. Kan hadisnya itu kan ketika kita membaca Quran, satu huruf bernilai 10 pahala. Nah, 10 pahala ini bagi mereka yang membaca Quran sesuai dengan makhraj sama sifat. Semakin tidak sempurna, maka semakin berkurang pahalanya. Kan gitu. Nah, maka ketika istitolah nggak dipraktekkan, nggak kelihatan. Itu tanpa istitolah. Ini dengan istitolah. Apa bedanya? Tidak ada bedanya. Secara suara, ya enggak? Nah, tapi di sini ada perbedaan ketika antum melihat dalam mulut saya, ya, karena kan kita tidak ada yang bisa menerawang, nggak ada yang bisa melihat tembus di bawah mulut, ya dalam mulut kan. Maka yang tahu pengaplikasian istitolah hanyalah antum dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya. Maka di sini cara melafadzkan do itu ketika mengalir suaranya sambil maju ke depan lidahnya sampai menyentuh makhrajnya nun dan lam. Di mana makhrajnya nun sama lam? Di mana makhrajnya nun sama lam, Zat? Ya di sini ya. Di gusi. Jadi jangan sampai menyentuh tempat tumbuhnya gigi seri atau jangan sampai menyentuh pangkal gigi seri. Jadi di gusi sini, ini nun, ini lam. Gitu ya. Jadi sampai makhrajnya nun atau sampai makhrajnya huruf lam. Jadi lidahnya memanjang sampai dia makhrajnya nun atau makhrajnya lam. Ketika apa? Ketika sukun dan tasydid. Jadi istitolah itu ya, istitolah itu pengaplikasiannya adalah ketika sukun dan tasydid saja. Selain itu tidak ada sifat istitolah. Nah, karena sifat istitolah ini pengaplikasiannya beriringan atau berbarengan dengan sifat rokhawah. Nah, dan rokhawah itu diaplikasikan ketika sukun dan tasydid. Begitu juga istitolah itu diaplikasikan ketika sukun dan tasydid. Maka berbeda antara rokhawah dengan istitolah. Itu berbeda. Karena ada beberapa yang mengatakan suara itu adalah suara istitolah, bukan. Istitolah itu adalah pergerakan lidah. Rokhawah itu adalah suara yang mengalir, jadi berbeda. Nah, maka dalam melafadzkan dhad itu harus ada rokhawah dan harus ada istitolah. Mengalir suaranya sambil lidah bergerak ke depan. Ya. Walau ke depan, walau maju ke depan, walau do. Nah, maka nanti ketika melafadzkan walau do, ya walau do, ya. Ya walau do. Nah, ketika melafadzkan do itu nantinya lidah antum berada pada makhrajnya nun. Walau do, walau do, walau do, walau do, gitu ya. Jadi pas do itu lidahnya berada pada makhrajnya huruf nun. Walau do. Baik, maka ini istitolah. Maka yang harus kita fahamkan, ya harus kita fahami bahwasanya rokhawah dan istitolah itu adalah sifat yang berbeda dan hasilnya juga berbeda. Kalau rokhawah itu menghasilkan suara mengalir istitolah menghasilkan gerakan lidah yang memanjang, maju sampai ke makhrajnya nun dan lam. Jadi ketika melafadzkan sukun dan tasydid diiringi dengan rokhawah plus lidah kita maju ke depan sampai ke makhrajnya nun dan lam. Ya, maju ke depan. Baik. Ada pertanyaan? Sudah? Enggak. Dari hidung, mulut semuanya. Karena udaranya menggumpal di suaranya menggumpal di mulut. Ya, di mulut. Enggak sampai ke hidung. Ya, Nah, ada soal? Baik, lanjut ke sifat selanjutnya adalah sifat isti'la. Isti'la, sifat nomor 4. Ya, isti'la. Maka isti'la ini cara mengujinya adalah dengan
difathahkan. Kalau fathah do keluar suara a apa suara o? O, maka dia apa istilah pangkal lidah? Terangkat. Ya. Maka pangkal lidah terangkat ini dia menjadikan dia menjadi sifat yang tebal. Tebal itu keluar suara o ketika fathah, tebal. Ya. Maka kapan kita harus mengaplikasikan isti'la? Isti'la ini diaplikasikan ketika fathah yang pertama. Ya. Maka do kalau fathah isti'la, naik ke atas, do. Bukan do, hati-hati. Ketika o dilarang mencucu. Do, bukan do. Nah, maka ini jangan ya, bukan do, bukan, tapi do. Do, ya, do, bukan do, tapi do. Nah, kemudian istilah juga ketika dia dhammah, maka dhammah harus istilah du, bukan du, bukan, tapi du, ya, bu. Jadi pas mencucu sambil istilah naik pangkal lidahnya, bu. Oke. Kemudian yang ketiga adalah ketika sukun. Al, bukan out tapi al naik. Il, do, du, ya, naik dia. Yang yang keempat adalah ketika tasydid. Jadi sukun, tasydid, fathah, dhammah harus isti'la. Gitu ya. Baik, kemudian yang kelima adalah sifat idbaq. Nah, ketika idbaq, cara mengujinya adalah difathahkan. Ya. Maka idbaq sama infitah berbeda. Infitah ini buka mulut. Idbaq mulutnya tidak boleh terlalu terbuka. Jadi bo, ya, bo setengah jari, bo terbuka tapi nggak boleh terlalu terbuka, nggak boleh nggak, tapi bo, sehingga keluar suara antara yang infitah sama idbaq berbeda. Kho, gho, ko, so, po, wo. Maka suara yang keluar berbeda. Yang ini infitah. Yang ini adalah idbaq. Idlaq mudah diucap. Idbaq. Infitah buka mulut, idbaq itu nggak boleh terlalu terbuka. Maka ini cara melafadzkannya adalah kho, gho, ko, su, bu, po, wo, ya, su, bu, po, wo. Itu idbaq. Maka idbaq artinya, definisinya adalah menempelnya sebagian lidah mulut, ya, menempelnya sebagian lidah pada langit-langit mulut. Ini idbaq. Maka intinya idbaq itu maknanya adalah mulut kita, ya, afan. Bukan maknanya. Nah, idbaq ini pengaplikasiannya adalah ketika fathah dan kasroh. Fathah dan kasroh. Nah, maka ketika fathah, ya, fathah, idbaq, mulut tidak terlalu terbuka. Kalau kasroh, kalau fathah. Kalau kasroh, dia keluar suara doi, ya, bui. Ingat, ketika melafalkan kasroh, bibirnya harus sudah meringis. Tidak boleh bui, tidak. Itu berlebihan dalam menebalkan huruf yang tebal. Yang benar bui,
beri, 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 ya. Keluar suara beri, 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 cepat, beri, beri, bukan boi, tapi beri. Ah, kalau untuk jamaah kita yang sudah sepuh, yang susah untuk melafalkan huruf bo kasroh, maka cukup keluar suara dei, sudah. Rodiyah, rodiyah, itu sudah boleh. Kalau misalkan memang benar-benar tidak bisa melafalkan beri, beri, beri. Tapi kalau untuk anak-anak, insya Allah sefaham ana, ya, sependek pengetahuan ana dan sesuai dengan apa yang ana praktekkan di rumah ketika ana mengajar anak-anak TPQ, itu insya Allah semuanya anak-anak itu akan mudah melafalkan beri. Nggak ada kendala kalau anak-anak kecil. Cukup antum contohkan sekali, dua kali, tiga kali, insya Allah sudah bisa sendiri dia. Beri, beri. Karena saya sudah mencoba anak-anak itu melafalkan huruf ain yang kayaknya susah, ternyata memang bisa dalam waktu sehari atau sejam, itu latihan. Ada santri kita ini yang di sekolah sebelumnya setahun itu dibiarkan mengaji tanpa melafalkan huruf ain yang benar. Ya, jadi pas dia ngapal Quran sudah dapat 5 juz itu ainnya nggak dibaca. Maka kita paksa 1 jam melafalkan ain keluar. Kalau beri sependek pengetahuan ana dan sesuai dengan praktek yang ana lakukan itu dalam idbak ya, beri itu sekali contoh sudah bisa kebanyakan kalau anak-anak kecil. Karena memang Allah berikan kemudahan kepada mereka. Makanya karena kata Ibnu Qayyim, sebaik-baik belajar itu adalah di masa muda, di masa masih umur-umur keemasan, ya, sampai umur 30-an, 35 itu masa-masa keemasan untuk belajar. Apalagi yang masih kecil-kecil, ya. SMP, SD, TK itu masa-masa keemasan untuk belajar, gitu ya. Maka kalau belajar di masa muda itu akan mudah untuk menangkap, ya. Seperti orang yang kata Imam Syafi'i itu seperti orang yang memahat atau menggambar di batu, susah untuk lupa, mudah ditangkap, susah lupa. Itu kalau di masa muda. Kalau masa tua, kalau kata Imam Ibnu Qayyim, kalau kata beliau kan tadi belajar di masa muda itu sangat bagus. Tapi belajar di masa tua, kata beliau apa? Semoga Allah berikan 2 pahala. Ya. Belajar di masa tua, kata beliau semoga Allah berikan dua pahala. Karena berbeda rasanya masa muda dengan masa yang tua belajarnya. Gitu. Kalau masa muda ini masa keemasan, kita masih mudah menghafal, mudah memahami. Tapi kalau di masa tua, kata beliau semoga Allah berikan 2 pahala. Nah, maka insya Allah kalau di teman-teman atau santri-santri kecil itu insya Allah mereka akan mudah untuk melafalkan idbak. Beri, 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 beri akan mudah. Nah, yang bermasalah adalah di santri-santri senior. Nah, kebanyakan santri kita yang tua-tua tidak mau dibilang tua, maunya dibilang senior. Ya. Kalau santri senior ini berbeda. Nah, kalau yang senior-senior itu kebanyakan susah kalau beri. Ada yang ucapnya deli, deli, seli, 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 jadinya seli. Ada yang sui, sui, ada yang sri, 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 jadinya seri. Nah, maka caranya ketika yang sudah senior-senior, maka cukup ucapkan beri, 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 ya, sei, beri, toi, beri. Minimal dia harus berbeda dengan di, ya, beri, beri, bukan di, tapi beri, rodiyah, rodiyah, bukan rodia, tapi rodiyah, beri, beri. Hati-hati dalam melafalkan huruf do, tidak ada tambahan makhraj, ya, tidak ada makhraj pipi. Maka pipi tidak boleh melembung, tidak boleh bo, boi, tidak. Nah, nggak ada makhraj pipi. Cukup bo, boi, bu, bukan bo, bi, bu, bukan. Tapi bo, boi, bu. Nah, jadi jangan ditambahi makhraj lagi. Baik, maka idbak itu pengaplikasiannya ketika fathah dan kasroh. Fathah dia tidak boleh terlalu buka mulut, bo, bukan bo, tapi bo. Kasroh dia keluar suara boi, boi, itu idbak. Baik, kemudian sifat yang terakhir, sifat yang nomor 6, sifat nomor 6 adalah dia huruf-huruf yang termasuk huruf yang ismat atau susah diucap. J, monggo ditulis. Ismat.
Ini pengaplikasiannya, latihannya ya. Al, il, un, al, do, il, li, udu, bu, bli, bu. Nah, ini pengaplikasian atau latihannya. Silakan tulis. Baik, ada soal? Baik, kita praktek dulu sudah. Sudah. Oh, ini berarti tetap 1,5 ya? 1,5. Al, walau, nah. Semua rohwah 1,5. Semua. Baik, monggo sambil menunggu itu silakan dibaca Ustaz, yang latihan pojok sebelah kiri antum ya. Silakan Ustaz. Hati-hati ketika melafadzkan yang tasydid kasroh ya. Nggak boleh bli, al bli gitu. Al, il, u, Bagus. al, do, Tebal. Al do. Naik. al, do, Oke. il, bli, Bli, il, bli, il, bli, ud, bu, bo, bo, jangan lebar-lebar. Bo. do, Jangan lebar-lebar. bli, Oke. bu, Bagus. Jadi kalau antum bo itu seperti kho. Ya, bo, yang benar bo. Karena dia harus lebih tebal, idbak. Ya, 6. al, 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 il, u, al, do, il, bli, u, bu, jadi il bli, il, bli, bukan il bli, il bli. il, bli, Bagus. u, bu, bo, bli, bu, Bo, bli. bo, bli, bu, Lanjut. Al, au, au, il, bagus, Ustaz. ud, Bagus. aldo, aldo, Do-nya jangan terlalu buka. Al, do, aldo, do. aldo, Oke. aldo, idri, Il mengalir. Il, idri, bli. idri, Il mengalir, Ustaz. idri, Bli.
Idli. 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 Oke, Idli. Udlu. du, Udlu. udlu, Udlu. du, naik. Duli. Do, Duli. Du. du, tebal. Du. Ah, do, Doli. bukan boy, boy. Doli. Du. Bagus. Jadi bukan boy, Zat, bukan dui, tapi doi. Ah, udah harus menengis. Bukan dui ya, bukan dui, tapi doi. Doli. Oke, bagus. Terus U-nya tadi tebal ya, du. Sudah bagus. Nah, Au. L, nggak boleh melembung. Au. Oke. Il. U. Au. Du. Il. Bui. Du. Du, mencucu. Mencucu sambil tebal. Du. 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 Bui. Du. Bagus. Jazakumullah. Monggo yang ustazah, akhwat. Ih. Au. Mana ustazah? Au. Out, bukan out, tapi out mengalir. Out. Monggo. Au. Bagus. Il. 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 Lagi. Il. 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 Lagi. Il. 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 Oke, terus Uz. Uz. Lagi. Uz. Uz. Abo. Aldo. Abo. Jangan di syiddah, bukan out bro. Ada suara ngeden. Out. Suara apa namanya itu ya? Ngeden. Abo. Menekan ya. Aldo. Abo. Belum. Abo. Bukan outdo, bukan outdo. Abo. Belum. Melambung di lidah. Gimana bahasanya sudah? Abo. Ada suara gini sudah. Ada gitunya. Outdo. Abo. Idli. Yoi. Idli. Terus Udlu. Doli. Du. oke, nanti rohwahnya kurang ya. Sudah bagus, cuman rohwahnya tidak ada tadi. Jadinya syiddah tadi. Outdo. Idli. Jadi yang benar outdo. Idli. 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 Udlu. Doli. Du. Oke, mati lagi sudah. Bisa ngomongin. Rohwahnya, PR-nya rohwah sudah. Rohwah tidak mengalir. Nah, lanjut. Monggo, lanjut. Au. Lagi. Au. Rohwah, dekatkan coba mic-nya. Au. 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 Mungkin ini nggak tahu yang suaranya terlalu kecil atau karena coba didekatkan mic-nya atau kurang rohwahnya. Au. Gitu. Au. Lanjut. Il. Il. Oke, lanjut. U. Oke. Lanjut. Abo. Idli. Udlu. Doli. Du. Oke, PR-nya rohwah, sudah ya. Rohwah, bukan out tapi out. Out.
Yamdi, udzu. Jadi suaranya belum mengalir. Jadi out, bukan out, tapi out dia kan belum mengalir Ustaz ya. Ya, nah. Lanjut. Ab, Lagi. Lagi. ab, ir, Oke. ub, abba, Bagus. irdi, Bagus. Udzu. ruddu, Bagus. ba, ba, di, Bui. Bui. ba, di, Bui. di, Bui. di, di, Lanjut. ba, di, bu, Oke, sudah bagus kecuali idbak pada kasroh. Maka PR-nya idbak pada kasroh kurang keluar. Oke. Bukan bui, bukan di, bukan di. Jangan ditekan suaranya. Jangan ditekan udaranya. Cukup di bui, bukan di, bukan tapi bui. Oke, PR-nya antum tadi idbak yang kasroh ya. Rohwanya sudah aman, tinggal idbak sama kasroh. Yang lainnya sudah bagus. Nah, lanjut. al, Ulangi. al, Lagi. al, Rohwa, bukan bukan itu namanya tamtil. Itu jadi suara tut. Kedengar gak suara saya? Dengar ya? Rohwanya kedengar ya? Nah, lanjut sesuai. Lagi al, terus il, terus ut, terus abbo, idbil, Bui. uddu, ba, ri, bu, Oke, PR-nya rohwah ya. PR-nya rohwah belum mengalir, bukan tapi jadi pas antum menahan itu sambil coba dikeluarin suaranya gitu. Nah, lanjut. al, Lagi tadi bisa lagi. al, Lanjut. il, Bagus. ud, Lanjut. il, ud, Terus abdo, santai. abdo, Do-nya tebal kan? abdo, ildi, uddu, du. Oke, PR-nya istilah sama idbak pada fathah. Jadi bukan do bukan, tapi bukan tapi bu. Jangan terlalu dibuka mulutnya, cukup setengah jari. Bu, bukan do, tapi bu. Jadi berisi ya. Maka PR itu tadi idbak fathah sama istilah ya. Istilah sama idbak ketika fathah. Nah, lanjut. Lagi. Bagus. 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 Aldo. Lagi. Bagus. Bagus, sempurna. Lanjut.
Lagi. Au. Lanjut. 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 Mengalir. Oke, PR-nya tadi ketika ini PR-nya adalah rokhawah ketika sukun dan tasydid. Kemudian idgham dan isti'la ketika fathah. Bo dikurang tebal. Bo bukan to tadi bo al. Tadi idgham kasrahnya sudah bagus, tinggal idgham isti'la ketika fathah masih terlalu kopong o-nya. Harus berisi ya. Bo bukan to tapi bo al il al do il dui bo bui du. Nah lanjut. Oh sudah. Baik, cukup insya Allah. Pekan depan kita akan bertemu lagi untuk ujian. Sebenarnya ini ujiannya kita ambil 5 dulu ya. Oke. Ujiannya kita ambil 5 orang atau langsung semuanya aja dah. 15 huruf. Kayaknya kalau semuanya nggak cukup. Kita ambil 5 aja. Maka silakan nanti yang ujian bisa antum yang mengatur siapa di pekan depan. Jadi pekan depan 5 orang ya yang akan ujian insya Allah. Apa? 6. Baca Iqra 1 kemarin. Kemarin tuh berapa huruf? 10 ya. Cukup ya? Oke. Apa sudah? Baca yang ini. Iqra-nya dikumpulkan aja, tapi nanti ujiannya baca yang itu. Baca yang di papan tulis. Contohnya A ya. A, I, U, A, I, U, A, I, U, A, B, I, B, U, B, A, ba, I, bi, u, bu, ba, bi, bu, at, it, ut, atta, itti, uttu, ta, ti, tu, as, is, us, assa, issi, ussu, sa, si, su, aje, ije, uje, ajja, iji, uju, ja, ji, du, ih, aha, ihi, uhu, ha, hi, hu, ikh, akha, ikhi, ukhu, kha, khi, khu, ad, id, ud, adda, iddi, uddu, da, di, du, al, il, uz, azza, izzi, uzzu, za, zi, zu, ar, il, ur, arra, irri, urru, ta, ri, ru, az, iz, uz, azza, izzi, uzzu, za, zi, zu, as, is, us, assa, issi, ussu, sa, si, su. Kemudian ash, ish, ush, asha, ishi, ushu, sha, shi, shu, els, ils, us. Ini yang susah ini. Els, ils, us, elso, ilsi, usu, so, si, su. Kemudian al, il, u, aldo, ildi, udu, do, lidu, abo, ipo, uto, apo, iti, utu, bo, litu, al, il,
ullu, allu, illi, ullu, wiru. Nah, mungkin pekan depan datang semuanya dulu. Nanti kalau misalkan yang belum kedapatan ujian bisa lanjut di pekan depannya lagi. Gitu ya. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,